Iya, Bapak sekalian terima kasih. Kita berjumpa lagi ya di dalam YouTube channel ini ya bersama-sama dengan saya Husin Wijaya. Saya business mentor ya dan juga managing partner dari Warhol Interactive Agency, sebuah agensi digital strategi dan marketing yang mengelola social media management, mengelola search engine optimization, search engine marketing, website, dan juga mengerjakan desain sebenarnya sampai video dan fotografi juga. Jadi sebenarnya adalah full house ya daripada digital strategi dan marketing. Dan saya founder dari kursus gratis bersertifikat. Jadi Bapak dan Ibu silakan jikalau Anda menonton video ini kemudian ingin mendapatkan sertifikat, Anda bisa mendapatkan sertifikatnya dengan menghubungi saya. Nanti saya akan kasih link pendaftarannya dan kemudian Anda bisa mendapatkan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat ya, jadi elektronik sertifikat. Saya sendiri punya latar belakang training hampir 20 tahun gitu ya. Saya melalang buana ya hampir mungkin 70%, 80% perusahaan besar di Indonesia pernah memakai jasa saya. Dan saya punya jam terbang yang mengajar Indonesia, Malaysia seperti itu ya. Dan saya sendiri certified business mentor dari UC Davis dan juga certified digital strategy dari UPenn ya, dari University of Pennsylvania Urbana-Champaign. Dan saya sekarang lagi meneliti mengenai family business, maka saya ingin men-sharingkan kepada rekan-rekan semua tentang tentang family business. Nah, family business ini sebenarnya di dalam penelitian sebenarnya banyak macam ya, banyak levelnya. Jadi kita akan belajar runtutan sebenarnya mulai dari level values gitu ya, nilai-nilai di dalam bisnis keluarga, sampai kemudian strategic planning di dalam keluarga, bagaimana mengatur kompensasi di dalam keluarga, bagaimana mengatur tata tertib, peraturan di dalam keluarga, bagaimana mengelola konflik di dalam keluarga, bagaimana mengelola keuangan di dalam keluarga, dan seterusnya. Jadi nanti ini ada runtutannya, dan saya berharap rekan-rekan bisa mengikutinya secara secara terus-menerus ya. Dan jangan takut bahwa ada rekaman yang akan saya upload ke dalam YouTube saya. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa saya memilih family business values? Karena memang dalam pengalaman saya melihat banyak perusahaan keluarga meneliti, waktu saya mengambil kelas di Wharton School of Business, saya mendapati bahwa ya banyak perusahaan-perusahaan keluarga yang sebenarnya sangat kuat di masa-masa ketika para pendiri masih muda. Jadi kakak adik misalnya ya, orang tua masih semangat, masih muda, masih kompak, masih bujangan gitu ya, belum ada keluarga, belum ada anak. Mereka fight, benar-benar mereka fight dan akhirnya sukses gitu ya, dan sukses, dan ini sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, tetapi ketika mereka berkeluarga, kemudian punya anak, anak makin besar, masalah makin kompleks ya, apalagi ketika usia tua ya banyak hal yang terjadi ya, kesehatan dan kemudian pengaturan keuangan, bagaimana kemudian cita-cita dan seterusnya. Jadi banyak sekali hal yang terjadi sehingga akhirnya menyebabkan family business ini awalnya ya sangat baik, tetapi ketika sampai di puncak ya justru banyak yang longsor, akhirnya tidak kemudian berhasil jadi gunung yang beneran ini. Jadi rekan-rekan sekalian memang pada akhirnya saya mendapati ya dari berbagai penelitian gitu bahwa organisasi keluarga ya di seluruh dunia itu ada yang kuat ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu bedanya apa? Nah, yang kuat ini ya ternyata ya memiliki dasar-dasar atau fondasi-fondasi, nilai-nilai atau filosofi yang dikembangkan, yang dikukuhkan, yang dikuatkan, yang di grooming oleh para pendiri dengan sangat baik sekali gitu ya. Contoh perusahaan keluarga yang di Amerika itu misalnya Nordstrom ya, kalau rekan-rekan bergerak di bidang jasa, services, fashion, Anda harus kenal Nordstrom ini ya. Nordstrom ini kalau di Indonesia kayak matahari gitulah gitu ya. Nah, Nordstrom ini sangat kuat di Amerika, fashion department store begitu, mereka sangat kuat di situ, dan ini bisnis keluarga gitu. Dan para pendirinya itu menetapkan ya, mengembangkan grooming gitu, values atau nilai-nilai atau filosofi daripada para pendiri ini dengan sangat baik. Sehingga mereka misalnya ya, nilai-nilai yang dikedepankan oleh Nordstrom itu adalah misalnya adalah
setiap pelanggan ya harus dilayani dengan baik. Siapapun dia, harus diberikan servis yang baik. Jadi service excellence itu ternyata menjadi nilai utama dari para pendiri Nordstrom gitu. Nah, sehingga akhirnya banyak sekali kisah-kisah tentang Nordstrom yang berkaitan dengan apa? Dengan pelayanan prima. Kalau rekan-rekan nanti iseng-iseng ya pergi ke Amazon ya, toko buku Amazon, beli dengan Kindle misalnya, Anda cari Nordstrom, maka banyak sekali buku-buku yang mengisahkan tentang Nordstrom gitu ya. Dan bahkan sekolah-sekolah bisnis terbaik di dunia seperti Harvard Business School, misalnya Yale, Princeton dan macam-macam. Mereka banyak sekali mengangkat kisah tentang Nordstrom ini, bagaimana mereka melayani pelanggan dengan sangat prima begitu. Nah, ini adalah apa? Adalah values yang diturunkan oleh para pendirinya dan sukses ya, dan sukses. Nah, sehingga menyebabkan family business ini menjadi sangat kuat sekali. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat satu demi satu, ya kan, pertanyaannya selalu yang ditanyakan kepada saya itu adalah kenapa mesti values ini, gitu ya? Kenapa kita perlu memperhatikan filosofi yang kayak gini? Kadang-kadang kita nggak habis pikir ya, kadang-kadang bisnis itu kalau masih dalam perjuangan nggak penting-penting amat ya mikirin nilai-nilai ya, mikirin value, filosofi. Kadang-kadang kita lewat hari-hari aja, lewat 1 hari, 2 hari, lewat gitu aja. Kenapa? Karena kita struggling di dalam bisnis. Sehingga tidak memperhatikan yang begini-beginian. Nah, tetapi di dalam seminar ini saya ingin mengedepankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa jikalau Anda ingin membangun bisnis ini dan ingin langgeng sampai anakmu, sampai cucumu gitu ya. Ya saya enggak muluk-muluk lah, sampai cucu saja begitu. Gitu ya. Kalau Anda ingin langgeng, transisinya mulus begitu ya antara kamu dan anak nanti dengan anaknya. Anda harus mulai membangun values. Ya, kalau di perusahaan namanya budaya gitu ya. Nah, kalau di organisasi kecil seperti UMKM ya kita ngomongnya adalah nilai-nilai. Nah, jadi nilai-nilai ini sebenarnya adalah dasar daripada apa? Budaya sebenarnya, dasar daripada budaya. Kita selalu diingatkan sama orang tua misalnya harus kerja keras, harus rajin, harus pinter, ya kejar setinggi langit ilmu, ya kan belajar sampai mati. Itu apa itu? Nilai-nilai. Itu nilai-nilai yang diturunkan turun-temurun oleh keluarga. Nah, di dalam bisnis juga harusnya begitu. Jadi diturunkan gitu ya. Jadi misalnya misalnya contoh yang sangat menarik adalah Walmart ya. Jadi ini adalah supermarket terbesar di dunia, Walmart ini. Ya, jadi bapaknya ini punya anak 4 gitu ya, dan 4-empatnya jadi miliarder ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia membangun Walmart dengan cara apa? Dengan cara memperlakukan semua karyawan seperti keluarga. Jadi jauh sebelum orang bicara mengenai pembagian saham kepada karyawan, Walmart sudah melakukannya jauh sebelum orang-orang mulai merasa bahwa itu penting gitu untuk membagikan karyawan sebuah saham gitu atau kepemilikan begitu. Sehingga akhirnya Walmart ya kan dicintai oleh karyawannya, disukai oleh karyawannya, menjadi the best place for work katanya gitu ya, menjadi tempat yang terbaik untuk kerja. Oleh karena apa? Karena mereka kalau kerja di sana mereka benar-benar dianggap keluarga dan akhirnya dikasih kepemilikan dalam bentuk saham, dalam bentuk macam-macam gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan dasar nilai-nilai dari pemilik gitu ya yang luar biasa sekali. Dan itu merupakan dasar mengapa values penting gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ini juga nilai-nilai ini juga kalau dikembang luaskan atau kemudian dijadikan fondasi di dalam bisnis keluarga, maka dia juga bisa dikatakan sebagai template untuk mengambil keputusan gitu. Jadi misal contoh di dalam bisnis misalnya kita mengatakan bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik seperti Nordstrom atau misalnya seperti Walmart yang mengatakan bahwa karyawan itu keluarga. Maka setiap kali kita mengambil keputusan, misalnya contoh saya di Walmart, saya manajer dan saya menemukan ada karyawan yang malas atau karyawan yang tidak baik atau karyawan yang kayaknya tidak cocok seperti itu. Saya melihat kacamata saya kepada karyawan ini bukan lagi sebagai seorang staf tapi keluarga. Yang pertama kali yang saya lihat itu adalah sebenarnya dia itu keluarga. Nah, bagaimana Anda melayani keluargamu ketika keluarga ini misalnya tidak lagi semangat kerja, tidak lagi ingin mencapai cita-citanya di perusahaan, mulai
ada masalah mangkir, absen dan seterusnya. Misalnya begitu. Jadi ketika Anda mengambil keputusan, Anda itu melihatnya dari kacamata yang berbeda. Beda sekali kan kalau misalnya kita menganggap bahwa kita ini perusahaan profesional, kita selalu men-treat karyawan kita secara profesional. Beda kan dengan pendapat Walmart, ya Sam Walton yang mengatakan bahwa bahkan supir truk pun adalah keluarga kita gitu. Dan kita harus respect sama supir truk ini. Kenapa? Karena supir truk ini membawa barang-barang kita, menjaga barang kita, aset kita. Kalau dia sakit, kalau dia dalam kondisi yang tidak menguntungkan, bagaimana kita sebagai keluarga ya kan kemudian mencoba merawat, kemudian take care dan seterusnya. Jadi rekan sekalian, ini juga bagian daripada hal yang sangat penting ya, yang saya temukan di dalam riset saya, bahwa values atau nilai-nilai pendiri itu kalau kemudian kita kupas dan kemudian kita kembang luaskan akan menjadi satu fondasi yang sangat baik sekali untuk mengambil keputusan-keputusan. Misal contoh, mungkin rekan-rekan tahu Amway ya, Amway. Jadi Amway adalah perusahaan multi-level marketing pertama di dunia barangkali yang besar sekali di Amerika dan sekarang mendunia. Dan Anda tahu bahwa pendirinya itu ada dua orang Belanda ya, Rich DeVos dan Jay Van Andel ya. Jadi ada dua, Rich dan Jay. Nah, suatu ketika mereka berhasil membangun pabrik lah ya, pabrik deterjen sebenarnya itu di Amerika, di Michigan. Mereka buat pabrik, itu pabrik pertama mereka begitu, dan mereka senang sekali begitu. Tapi tidak berapa lama pabriknya kebakar, saudara. Terbakar, hebat sekali kebakarannya. Nah, Rich DeVos dan Jay Van Andel, kalau dia punya filosofi itu adalah aset gitu ya, pabrik gitu, maka yang keluar dari mulutnya pertama kali adalah apa? Selamatkan pabrik gitu. Tetapi menurut catatan dari sebuah buku berjudul Compassionate Capitalism, diceritakan bahwa Jay and Richard ya, Rich and Jay itu kemudian tidak keluar dari mulutnya itu selamatkan pabrik, tapi yang keluar dari mulutnya pertama kali adalah selamatkan orang-orang gitu. Jadi mereka itu punya values terhadap orang gitu. Jadi ini disebut dengan people values. Jadi mereka mengedepankan orang ketimbang pabriknya. Pabrik enggak apa-apa rusak kebakar, orang enggak ada gantinya. Maka dia mengatakan selamatkan orang-orang. Nah, ini adalah template untuk decision making, template untuk mengambil keputusan. Begitu. Jadi ini sesuatu yang menarik. Yang kedua, yang ketiga adalah supporting a patient long term view. Maksudnya adalah dalam perjalanan bisnis keluarga gitu ya, nilai-nilai ini adalah semacam kompasnya gitu ya, kompasnya. Bahkan juga bisa dikatakan sebagai radarnya. Jadi kalau Anda ingin berjalan ya di jalan-jalan yang baik begitu, Anda memerlukan kompas, bukan? Anda memerlukan kompas. Anda tidak memerlukan peta. Gitu. Anda tidak perlu peta karena peta itu bisa dibuat. Anda bisa buat peta setiap tahun. Ya, kalau dalam bahasa saya business plan itu bisa dibuat setiap tahun. Anda bisa buat peta setiap tahun, tapi kompas itu beda sekali, bukan gitu ya. Kompas beda sekali. Jadi kompas itu adalah bagian yang tidak tidak berubah-berubah gitu. Kalau utara ya, selatan timur barat begitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sesuatu yang penting gitu ya di dalam hal ini. Nah, yang berikutnya adalah saya juga menemukan begini, ada yang mengatakan kenapa sih mesti values gitu ya? Karena values ini juga mengurangi biaya gitu ya, mengurangi biaya ya. Biaya apa? Biaya modal. Kenapa? Karena biasanya bisnis keluarga itu begitu dapat profit bagi-bagi kan antar keluarga. Tetapi kalau visinya sama, visinya kuat, nilainya kuat, mereka bisa saling bantu-membantu ya, saling bantu-bantu. Kita tahu bahwa di dalam bisnis keluarga tidak bisa membatasi si adik atau kakak untuk berbisnis yang lain. Mungkin dia terlibat di dalam bisnis itu, tetapi dia juga punya saham tempat lain, dia bergerak di tempat lain. Jadi kadang-kadang ada 1-2 kakak atau adik yang punya bisnis banyak begitu. Dan ada yang lebih fortunate ya, lebih kaya maksudnya, lebih banyak duit, punya biaya modal yang besar. Sehingga dia bisa saling membantu gitu. Nah, ini akan mengurangi resiko-resiko ya berkaitan dengan modal. Karena punya nilai-nilai kebersamaan misalnya ya, dari awal sudah Bapak Emak pendirinya ini sudah memberikan satu fondasi kerjasama tim yang luar biasa antara anak-anak ini. Nah, ini sesuatu yang menarik. Dan yang berikutnya adalah biasanya kalau sudah punya nilai-nilai ya yang sifatnya inovatif, kreatif, itu bisa men-challenge atau menantang pikiran-pikiran konvensional. Gitu ya.
banyak sekali perusahaan keluarga yang ketika generasi pertamanya hilang, justru generasi keduanya makin bikin perusahaannya makin besar dengan menyewa ya, meng-hire profesional-profesional yang hebat-hebat gitu ya, Salim Group misalnya gitu kan. Jadi Om Lim ya kan kemudian membangun besar perusahaan Salim Group, kemudian serahkan kepada anak. Nah, anak-anaknya ini meng-hire profesional yang luar biasa pinter, digaji luar biasa, dikasih saham, dikasih apa, sehingga mereka bekerja siang dan malam untuk organisasi Salim. Dan ini sangat challenging, challenge conventional thinking ya, bahwa perusahaan keluarga tidak akan survive gitu. Tetapi ada yang survive oleh karena mereka berhasil mendidik anak-anak untuk berpikir secara modern begitu ya. Jadi ini yang terjadi di mana-mana. Grup Jarum seperti itu ya, bagaimana Pak Hartono dan kawan-kawan dan saudara-saudaranya ini kemudian berhasil yang mendidik anak-anaknya menjadi eksekutif yang luar biasa pinter dan memimpin BCA, memimpin properti, memimpin apa macam-macam seperti itu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Dan yang berikutnya adalah nilai-nilai itu juga bisa membantu rekan-rekan untuk beradaptasi dengan perubahan. Perubahan itu sering terjadi bukan di dalam keluarga ya. Dan perubahan itu tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Kita harus hadapin. Nah, perubahan-perubahan ini seperti badai, ada badai kecil, ada badai besar. Kalau Anda punya nilai-nilai berkaitan dengan misalnya daya tahan, berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan kehandalan, Anda berhasil pasti melewati masa-masa sulit, walaupun sulit, begitu loh. Ya kan, sukar, tetapi pasti berhasil menghadapinya. Makanya Anda lihat rekan-rekan sekalian di masa pandemi ini, perusahaan-perusahaan yang berhasil bertahan menghadapi situasi buruk adalah perusahaan-perusahaan yang fondasi nilai-nilainya itu sudah sangat baik sekali, yang baik sekali. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang mereka harus pertahankan, apa yang harus mereka buang. Ini sudah terjadi di mana-mana. Gitu ya. Nanti kita diskusi ya rekan-rekan sekalian. Jadi yang berikutnya adalah strategic planning ya. Jadi ketika ada nilai-nilai itu kita langsung bisa menentukan kan di mana arahnya dan macam-macam. Kenapa? Karena semua arahan strategi tidak akan lari dari nilai-nilai yang kita anut gitu. Contoh misalnya, saya punya prinsip bahwa bisnis jangan lari ke bisnis yang kita tidak kenal. Saya tidak akan invest ke bisnis-bisnis yang saya tidak kenal. Jadi dalam bahasanya Bain & Company, satu perusahaan konsultan terbesar di dunia, dia mengatakan itu beyond core, dia bilang. Kalau kita punya usaha A, kemudian ditawarkan satu peluang dengan B, maka ditolak. Oleh kenapa? Karena kita tidak kenal yang B. Kita kenalnya A, gitu ya. Kita kenalnya A aksen, kita kenalnya A pangkat 2. Kita tidak kenal B. Nah, jadi business values ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk menjadi tempat untuk kita bisa mengacukan diri kepada pengambilan keputusan atau strategic planning, gitu ya. Nah, tentunya kalau sudah bisa membuat arahan kepada strategic planning, ya secara eksekusi juga menjadi sangat baik, bukan? Jadi ya Sam Walton selalu mengedepankan tentang keluarga, maka dia selalu men-treat ya staff-staffnya dengan baik sekali, dikasih makan, dikasih apa, seperti dia merawat keluarganya, begitu ya. Nah, itu secara eksekusi menjadi sangat baik sekali. Ya, dan ketika nanti terjadi aliansi antar keluarga ya, jadi anak misalnya mantuan gitu ya, jadi ada mantu, ada mertua, bisa terjadi aliansi, nggak bisa terjadi aliansi. Nah, nilai-nilai membantu ya memuluskan terjadinya aliansi. Kalau ternyata nilainya tidak sama, beda ya tidak terjadi aliansi, bukan? Ya, jadi mereka juga sangat mudah sekali nanti untuk mengambil keputusan apakah mau aliansi atau tidak, gitu ya. Dan tentunya nilai-nilai juga berkaitan dengan karyawan, gitu ya. Jadi kalau kita mengedepankan kejujuran misalnya, kita mencari karyawan yang jujur ketimbang karyawan-karyawan yang pinter. Tetapi ada juga yang mengedepankan kepinteran, ya sudah kita akan cari karyawan-karyawan yang pinter gitu ya, jujur belakangan. Jadi ini sesuatu yang kita sebut dengan recruiting and retaining gitu ya. Dan ini terjadi di mana-mana dan rekan-rekan nanti juga bisa sharing gitu ya. Dan tentunya ya di dalam perusahaan keluarga tantangannya adalah bagaimana membuat perusahaan keluarga itu punya arti ya di dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, nilai-nilai ini tentu akan menjadi arti yang luar biasa. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan keluarga di Indonesia yang sudah menulis buku tentang keluarganya. Ya, saya pernah
melihat buku bagaimana Pak Putra Sampurna ya menceritakan tentang 4 generasinya Sampurna. Saya juga lihat buku dari Acer ya, bagaimana pendiri Acer komputer ya mengelola keluarga, bisnis keluarga, dan banyak buku lain ya, Pak Karl Tanjung dan kawan-kawan. Jadi banyak sekali buku-buku tentang bisnis keluarga yang bisa memberikan arti ya kepada generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Jadi sebagai penghujung akhir ada 2 slide yang saya ingin berikan adalah saya ingin memberikan kontras gitu ya terhadap goals. Jadi kalau bisnis goals itu berkaitan dengan tentunya tentang penghargaan kalau ke karyawan ya, pay for performance. Jadi kita akan memberikan bayaran karena prestasi mereka. Kemudian kita selalu mencari orang-orang terbaik gitu ya. Dan kita selalu buka peluang kepada non-family eksekutif gitu ya. Kita berusaha untuk bergerak, tumbuh cepat sekali dan seterusnya. Itu business goals. Tetapi tujuan daripada family belum tentu itu, ya. Nah, menurut catatan-catatan riset yang saya baca, ada opportunity for all members. Jadi membangun bisnis keluarga adalah tempat untuk memberikan peluang bagi semua anggota keluarga, ya, untuk menjadi sukses. Kemudian yang kedua adalah pay to support well-being. Nah, ini sesuatu yang menarik, ya. Jadi untuk memberikan support kepada kesejahteraan keluarga. Equality, ya, kesamarataan, kesetaraan gender. Jadi ada perempuan, ada laki, anak itu bisa bisnis juga. Dan bisa kemudian menjadikan family ini menjadi family yang punya leadership sendiri. Gitu ya. Dan ini adalah contrastingnya gitu. Nah, yang terakhir adalah saya ingin menjelaskan mengenai berkaitan dengan value as a glue sebagai perekat ya di dalam family business. Nah, gitu ya. Jadi ini bicara mengenai providing incentive ya kan for sacrificing. Jadi banyak sekali anggota keluarga kita yang tidak kerja akhirnya full time di dalam family business dan kita harus memberikan insentif karena pengorbanan mereka. Kedua adalah values ini bisa jadi glue oleh karena apa? Karena diskusi-diskusi itu menjadi makin kuat, makin kental oleh karena ada nilai-nilai itu. Dan yang ketiga adalah generating unique kind of synergy, jadi sinergi antara kakak adik, bapak dan emak, ya bapak dan keluarga ini dengan anaknya. Dan yang keempat adalah kita membangun sebuah pohon, ya menjadi pohon yang matang dan berbuah. Jadi rekan sekalian, ini yang saya ingin sampaikan di dalam kaitan dengan Family Business Series yang saya ingin diskusikan terus, akan saya sumbangkan terus ke dalam YouTube channel ini sampai beberapa seri ya. Ya, salam sejahtera untuk Anda semua ya. Sampai jumpa, nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan follow, like dan komen daripada YouTube channel saya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Salam bahagia, sehat selalu dan sampai jumpa.